Anak kembar malu bertanya, "Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini." Tanpa memperlambat waktu, langsung saja kita meluncur ke dunia dongeng. Dua hari kemudian, Lindong dan rombongan Lin Clan akhirnya mencapai kota kekaisaran dengan lancar. Mereka kemudian beristirahat di kota kekaisaran selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Lindong secara nyata mengalami kemegahan dan kemewahan kota imperial yang legendaris. Namun, setelah mencapai hari ketiga, waktu senggang akhirnya berakhir. Ketika Lindong melihat Lin Fan, yang wajahnya tiba-tiba tampak tegang dan serius, dia tahu bahwa pertempuran benih akan segera dimulai. Dalam 3 hari ini, telah banyak kedatangan rombongan pendatang dari berbagai sekte terkemuka Kekaisaran Besar Yan. Ini pada gilirannya memicu suasana di kota Kekaisaran. Meskipun pertempuran benih adalah urusan internal, berita tentang masalah ini masih menyebar luas dan jauh. Siapapun yang menghitungnya bisa menebak bahwa selain pertempuran bibit legendaris Kekaisaran Besar Yan, apalagi yang bisa bertanggung jawab atas masuknya sekte-sekte besar dari berbagai provinsi dan wilayah yang tersebar di seluruh Kekaisaran. Saat berita menyebar, tidak diragukan lagi itu menjadi topik terpanas di seluruh Imperial City secara instan. Semua orang mendiskusikan tentang Battle of Seeds dengan semangat. Topik-topik seperti klan atau sekte mana yang akan memenangkan tempat muncul dalam diskusi. Pada saat yang sama, informasi tentang masing-masing dan setiap individu berbakat dari berbagai faksi digali untuk membahas tentang kemampuan mereka. Prediksi besar juga dibuat berdasarkan diskusi ini. Tidak peduli dengan apapun, Lindong tahu bahwa pertempuran benih, yang dianggap Lin Fan sebagai rahasia, sudah beredar dengan cepat di kota Kekaisaran. Untuk perjalanan kali ini, Lin Fan tidak membawa banyak orang bersamanya. Dia hanya membawa Lindong, Lin Langtian dan beberapa pejuang luar biasa ke Istana Kekaisaran. Pertempuran bibit akan terjadi di tempat suci Istana Kekaisaran. Itu di bawah keamanan yang ketat dan hanya faksi kuat yang diizinkan mengakses tempat tersebut. Tentu saja, ada juga batasan ketat pada jumlah orang yang diizinkan mengakses tempat itu. Bagaimanapun, itu adalah Istana Kekaisaran dan aturan harus dipatuhi dengan ketat. Pada saat Lindong dan rekan-rekannya mencapai tempat suci di dalam Istana Kekaisaran, sudah ada banyak rombongan. Lin Fan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia kemudian memimpin Lindong dan rekan-rekannya untuk menduduki kursi mereka. Pada saat inilah Lindong punya waktu untuk mengamati arena di depannya. Ada aula yang monumental dan mengesankan. Namun, ada sesuatu yang membingungkan. Ada banyak lorong di sekitar aula dan lorong-lorong ini memberikan akses ke aula. Selama Battle of Seeds, semua orang akan menggambar banyak. Lot yang ditarik tidak menentukan lawan kamu, melainkan menentukan nomor urut jalan yang harus kamu masuki ke dalam aula. Begitu berada di dalam aula, lorong-lorong ini akan berkelok-kelok dan terjalin secara luas. Menjelang akhir, akan ada 5 lorong yang tersisa, dan mereka akan memberikan akses ke aula utama. Hanya 5 orang yang bisa bertahan di jalur di aula, lalu akan berjalan keluar dari 5 lorong dan memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran. Kata Lin Fan kepada Lindong sambil menunjuk ke aula yang menjulang. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lindong tiba-tiba menyadari dan memindai sekelilingnya. Beberapa faksi telah tiba di tempat ini dan dari aura mereka, semuanya tidak mudah untuk ditangani. Namun, dia memang tahu dan kenal salah satu dari mereka. Ada 10 provinsi di Kekaisaran Great Yan. Mereka yang membuatnya di sini setidaknya adalah penguasa provinsi. Kekuatan mereka jauh melebihi dari sekte wayang sadis, sekte iblis besar, dan lain-lain. Namun, di antara faksi-faksi ini, yang terkuat masih 4 klan besar, keluarga Kekaisaran dan 3 sekte besar. Oleh karena itu, lawan yang harus diwaspadai Lindong berasal dari faksi-faksi ini. Secara alami, seseorang tidak bisa mengecualikan kemungkinan akan menjadi kuda hitam, sama seperti waktu di mana satu individu muncul dari sekte Luo Surgawi beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, kemungkinan kejadian seperti itu terjadi lagi sangat kecil. Lindong duduk diam di kursinya dengan kedua mata terpejam, mencoba untuk beristirahat. Namun, ini tidak berlangsung lama karena dia tiba-tiba terbangun oleh suara memekakkan telinga di dekatnya. Beberapa tokoh mulai muncul di platform terdekat. Tatapan Lindong mengikuti asal suara tersebut.
Sementara itu, ia merasakan aura yang menekan dari para tokoh ini. Ada total 4 orang yang baru saja tiba. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut putih. Wajahnya tenang, namun Lindong bisa merasakan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Aura ini menunjukkan seseorang yang lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak tahap manifestasi, namun pada saat yang sama, tidak memiliki jarak kecil sebelum mencapai tahap nirvana. Setengah langkah ke nirvana stage, ucap Lindong. Lindong menyipitkan matanya sedikit, tetua berambut putih ini setengah langkah ke praktisi nirvana stage. Aura semacam ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menembus ke tahap nirvana. Selama dia memiliki cukup pil nirvana, tingkat keberhasilannya akan di atas 60%. Itulah pemimpin sekte Luo Surgawi, Liu Luo. Apakah kamu melihat pemuda berpakaian putih di belakangnya? Dia adalah pesaing yang kuat yang diharapkan untuk memenangkan tempat saat ini. Suara Lin Fan terdengar di telinga Lindong saat Lindong mengamati sesepuh berambut putih. Mendengar kata-kata ini, tatapan Lindong bergeser ke arah pemuda berpakaian putih di belakang tetua berambut putih. Pemuda ini terlihat tampan dan halus. Namun, yang membuat Lindong tegang adalah bahwa aura pemuda berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut. Pedang Luo Surgawi berpakaian putih, Duyun. Ucap Lindong. Dalam perjalanan ke sini, Lin Fan telah menceritakan kepadanya kisah generasi muda sekte ini. Pedang Luo Surgawi berpakaian putih adalah bakat luar biasa di antara generasi muda sekte Luo Surgawi. Dia adalah bakat luar biasa, yang tingkat permainan pedang telah mencapai kesempurnaan. Saat Lindong memperhatikan pemuda berpakaian putih dengan penuh perhatian, dan akhirnya berbalik, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Saat tatapannya bertemu dengan Lindong, bayangan seperti pisau yang tajam, yang melintas namun tidak berbentuk. Bayangan pedang semacam ini tidak sengaja ditembakkan oleh pemuda berpakaian putih. Namun, itu hanya bisa ditembak secara otomatis setelah level permainan pedang seseorang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Wajah Lindong tetap tenang dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Beberapa kaki sebelum mencapai tubuh Lindong, bayangan pedang pemuda berpakaian putih menghilang seolah-olah itu telah mengenai semacam penghalang tak terlihat. Wow, energi mental, sangat menarik, ucap pemuda berpakaian putih yang bergumam pada dirinya sendiri, dengan senyum di wajahnya ketika bayangan pedang menghilang. Duyun, jangan remehkan pemuda itu. Jika aku tidak salah, dia adalah Lindong, yang reputasinya mengguncang kekaisaran Yan besar baru-baru ini. Bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganinya. Kali ini, klan Lin sebenarnya memiliki 2 orang jenius yang luar biasa, benar-benar membuat iri semua orang, kata sesepuh berambut putih itu sambil melirik Lindong. Oh, jadi dia yang namanya Lindong. Memang lawan yang tangguh, ucap pemuda berpakaian putih itu terkejut setelah mendengarnya. Segera, dia tersenyum saat menjawab. Kecuali kamu tidak beruntung untuk bertemu dengannya, jangan mencari masalah. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan lagi setelah kami mendapatkan tempat, ucap sesepuh berambut putih itu mengingatkannya. Baiklah, ucap pemuda berpakaian putih itu sambil menganggukkan kepalanya. Setelah memberi Lindong senyum tipis, dia kemudian menarik pandangannya. Lindong juga menarik pandangannya, dengan perasaan was-was di hatinya. Setelah menyaksikan sejauh mana para jenius ini, dia menyadari betapa kecilnya dia di masa lalu. Orang-orang ini dilahirkan dengan keterampilan bawaan yang luar biasa, dan dengan sumber daya dari sekte mereka, mereka secara alami memperoleh prestasi luar biasa. Sebaliknya, Lindong harus meraih sendiri ke tempat dia sekarang, dan mengalami kesulitan sendirian dalam prosesnya. Dibandingkan dengan orang-orang ini, perjalanannya jauh lebih sulit. Setelah kedatangan rombongan sekte Luo Surgawi, semakin banyak faksi mulai berdatangan. Gerakan sedikit saja dari faksi-faksi ini bisa bergetar seluruh kekaisaran Gritian. Mereka adalah kekuatan nyata kerajaan ini. Saat lebih banyak rombongan tiba, Lindong melihat 2 sekte besar lainnya, sekte Raja Barbar dan Lembah Kesedihan Besar. Para peserta untuk Battle of Seeds dari 2 sekte ini pasti sekuat pemuda berpakaian putih. Mereka adalah pesaing kuat untuk pertempuran bibit. Sementara Lindong mengamati lawan-lawan ini, tidak jauh, ada orang yang mengamatinya juga. Apakah dia Lindong yang disebutkan King Zhu sebelumnya? Tanya seseorang. Orang yang mengamati Lindong adalah pemuda berjubah hitam. Dia cukup tampan, namun ada sedikit arogansi di antara kedua alisnya.
Dia sepertinya tipe pria yang berpikir dia jenius dan penuh dengan kebanggaan pada dirinya sendiri. Berdiri di samping pria muda itu, ada sosok cantik yang Lin Dong kenal. Dia adalah Huang Pu Jing dari klan Huang Pu. Matanya sungguh-sungguh saat dia menatap tepat ke arah Lin Dong. Dia telah mendengar berita terbaru tentang Lin Dong dan dia tidak pernah berharap bahwa Lin Dong akan meningkat secara dramatis dalam setahun. Setelah semua itu, pada saat mereka berada di tablet kuno Wastelens kuno, Lin Dong bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Langtian. Sekarang, ia sejajar dengan Lin Langtian. Tidak bisakah kamu untuk tidak menyebut namanya dengan keintiman yang begitu? Saudari Qingzu tidak tertarik pada kamu, ucap Huang Pu Jing yang memandang pemuda di sampingnya, dan mengernyitkan alisnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa jenius terkuat Huang Pu klan mereka, adalah sepupunya yang sombong. Di masa depan, aku pasti akan membedakan diriku dalam perang 100 kerajaan dan ketika saat itu tiba, Sekte Super akan memilihku untuk bergabung dengan barisan mereka. Pada saat itu, aku akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk merayu Qingzu, ucap pemuda berjubah hitam itu sambil tertawa. Dia cukup kesal dengan sikap Huang Pu Jing. Namun, dia harus menanggungnya karena dia adalah putri pemimpin klan. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu memenangkan tempat di Battle of Seeds. Lawan-lawan ini tidak mudah dihadapi. Huang Pu Jing berkata dengan dingin. Kali ini, aku benar-benar berharap berada di kelompok yang sama dengan pemuda itu, Lin Dong. Aku ingin menguji kemampuannya dan melihat apakah dia layak disebutkan dalam nafas yang sama dengan Qingzu. Ucap pemuda berjubah hitam itu dengan acuh tak acuh sambil menatap Lin Dong dengan dengki. Kamu sebaiknya tidak memprovokasi Lin Dong dengan sengaja, seru Huang Pu Jing buru-buru. Mendengar apa yang dikatakan, pemuda berjubah hitam itu menggerutu, dengan kedua tangannya diletakkan di belakang. Di permukaan, ia menolak mengomentari yang diperingatkan Huang Pu Jing. Namun, dalam benaknya, dia sudah memutuskan. Jika dia bertemu Lin Dong kali ini, dia akan membiarkan Lin Dong mengerti, bahwa hanya dia yang bisa berbicara tentang Lin Qingzu. Lin Dong berbalik, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan menatap pemuda berjubah hitam yang wajahnya sedingin es. Segera, dia mengerutkan alisnya karena dia tidak bisa mengingat dendam apa yang dia miliki dengan pemuda ini. Setelah tidak ada disimpulkan, Lin Dong menarik pandangannya. Sama seperti dia mampu menutup matanya dan beristirahat, sinar cahaya keemasan yang sombong, disertai dengan gelombang tawa, tiba-tiba muncul di situs. Para anggota klan Wang telah tiba, ucap Lin Fan. Saat dia mendengar kata-kata Lin Fan, sudut luar mata Lin Dong berkedut dan tatapannya bergeser cepat ke arah keributan. Dia sangat tertarik pada kejeniusan Wang klan yang luar biasa, yang bahkan Lin Langtian tidak bisa tangani, Wang Zong. Di bawah tatapan kerumunan, cahaya keemasan menyapu cakrawala sebelum perlahan turun ke arena. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, tiga sosok muncul. Orang di depan adalah seorang pria setengah baya bersenjata telanjang tanpa pengaman, dan dia tampak seperti orang yang kasar. Saat matanya mengamati seluruh arena, aura yang sangat tangguh dan buas muncul. Namun, apa yang menyebabkan Lin Dong menjadi serius adalah bahwa aura pria ini tidak kalah dengan Lin Fan sama sekali. Itu cukup untuk mengatakan dia adalah seorang praktisi panggung nirvana asli. Klan Wang memang faksi besar yang mampu menyaingi klan Lin. Saat dia merasakan kekuatan pria parubaya itu, Lin Dong diam-diam menelan ludahnya. Faksi besar ini benar-benar kuat. Bahkan, di seluruh dinasti Yan besar, satu-satunya faksi yang memiliki sumber daya untuk memungkinkan seseorang mencapai tahap nirvana mungkin ada beberapa. Namun, Lin Dong juga percaya bahwa tahap nirvana adalah sejauh mana sumber daya 4 klan agung menghasilkannya. Di Lin Clan, Lin Mu sudah mencapai puncak tahap manifestasi dan dia memiliki kualifikasi untuk naik ke tahap nirvana. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya, kemungkinan kegagalan yang menahannya. Lin Dong sadar itu kemungkinan besar karena Lin Clan tidak memiliki sumber daya yang cukup bagi praktisi lain untuk naik ke tahap nirvana. Setelah semua itu membutuhkan sejumlah besar pil nirvana untuk naik ke tahap nirvana, dan bahkan Lin Clan akan merasa sulit untuk membelinya 2 kali. Karena itu, mereka menaruh harapan pada perang 100 kerajaan yang akan datang. Selama salah satu anggota mereka dipilih oleh Sekte Super, hadiah yang mereka akan berikan kepada faksi mereka, akan memungkinkan Lin Clan mereka untuk mencoba terobosan lain. Pada saat itu, hampir tidak ada faksi di dinasti Yan besar yang bisa menentang mereka.
Tentu saja, Lin Dong sadar bahwa ada kemungkinan banyak orang di sini yang memiliki gagasan yang sama dengan Lin Fan. Ketika pikiran ini terlintas di benaknya, perhatian Lin Dong segera beralih ke belakang pria paruh baya itu. Ada dua pemuda yang mirip di belakangnya. Salah satunya adalah Wang Yan, yang sudah dikalahkan oleh Lin Dong. Setelah Lin Dong dengan santai memelototinya, dia berbalik untuk melihat pemuda di sebelahnya, yang mengenakan pakaian biru. Pria muda ini mengenakan pakaian biru dan wajahnya tanpa emosi. Dari penampilannya sendiri, dia tampak sangat biasa. Namun, penampilannya segera menarik perhatian orang banyak. Saat dia berdiri dengan diam-diam di belakang pria paruh baya itu, aura yang sama ganasnya dan sombong muncul. Bahkan, auranya jauh lebih kuat dari Wang Yan. Jelas, ini adalah orang yang Lin Fan telah memperingatkannya, jenius Wang Clan, Wang Zong. Ketika mereka muncul, pria parubaya bersenjata telanjang itu tertawa terbahak-bahak, sebelum matanya beralih ke arah Lin Fan. Haha, Lin Fan, kamu datang ke sini lebih awal setiap waktu. Akan tetapi, aku khawatir kamu akan kecewa kali ini, ucap Wang Lei. Sebelum sosoknya tiba, tawa tulus pria setengah baya berlengan senjata itu memantul. Wang Lei, jangan menghitung ayammu sebelum mereka menetas. Kamu mungkin yang berakhir kecewa. Lin Fan dengan lembut tersenyum sambil berkata, sepertinya kamu masih menyimpan dendam setelah Lin Clan kamu dikalahkan oleh Wang Clan aku selama pertempuran benih sebelumnya. Pria paruh baya bersenjata telanjang bernama Wang Lei tertawa terbahak-bahak. Ada jejak permusuhan yang terkandung dalam kata-kata mereka. Setelah semuanya, klan besar ini tidak rukun, terutama setelah pertempuran benih sebelumnya, di mana seorang jenius Wang Clan mengalahkan Lin Clan. Ini tidak diragukan lagi sebagai rasa sakit utama untuk Lin Fan dan sisanya selama bertahun-tahun, Wang Clan telah tanpa henti mengejek mereka tentang hal itu. Kakak laki-laki, itu Lin Dong. Dia adalah orang yang memburuku di Great Wastelands Ancient Tablet dan dia bahkan menghina Wang Clan. Ucap Wang Yan. Sama seperti Lin Fan berbicara dengan Wang Lei, mata dendam Wang Yan menatap tepat ke arah Lin Dong. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sangat ingin merebus Lin Dong hidup-hidup. Ketika dia mendengar kata-katanya, pemuda yang mengenakan pakaian biru itu perlahan mengangkat kepalanya sebelum dia menatap Lin Dong. Matanya tajam seperti bilah. Namun, sehubungan dengan tatapannya, Lin Dong memilih untuk mengabaikannya karena dia tetap tenang. Haha, Brother Wang Zong, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Sama seperti mata iblis Wang Zong menatap Lin Dong, berdiri di samping, Lin Langtian dengan lembut tersenyum ketika dia berbicara. Lin Langtian, aku mendengar bahwa kamu tidak bisa menangani orang itu. Wang Zong melirik Lin Dong sambil berbicara dengan santai. Beberapa makhluk rendahan selalu berusaha memanjat tempat lebih tinggi. Benar-benar lelucon. Aku percaya bahwa setelah pertempuran bibit ini, dia secara alami akan kembali ke tempatnya. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam jenis pertempuran ini. Lin Langtian dengan santai tersenyum saat berkata, auranya sangat kuat. Tahap manifestasi awal, namun ia mampu menandingi kamu. Sepertinya kemampuan bertarungnya cukup kuat. Jika aku bertemu dengannya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, Wang Yan seharusnya tidak menderita apa-apa, dan aku harus membiarkan semua orang tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mempermalukan Wang Clanku. Ucap Wang Zong. Suara Wang Zong begitu tenang sehingga tidak menimbulkan riak. Segera, dia berhenti sejenak lalu dia berkata, tentu saja, jika aku kurang beruntung bertemu denganmu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan juga. Haha, juga. Lin Langtian tertawa saat berkata. Segera, dia berbalik untuk melihat Lin Dong yang tenang, sebelum kilatan ganas melintas di matanya. Berdiri di samping, Wang Yan juga tertawa saat dia menatap Lin Dong dengan kejam. Meskipun dia telah mendengar tentang keributan yang disebabkan Lin Dong, dalam pendapatnya, terlepas dari mukjizat apa yang Lin Dong terima, dia bukan tandingan saudara Wang Zong. Pada saat itu, ketika orang itu ditendang keluar dari pertempuran benih, dia akan melihat betapa lemahnya Lin Dong. Ucap Lin Langtian. Sehubungan dengan percakapan mereka, Lin Dong memilih untuk mengabaikannya. Namun, rasa dingin dan niat membunuh diam-diam muncul di dalam hatinya. Lin Langtian ini terus-menerus menyebabkan masalah baginya dan dia benar-benar benci. Namun, dia tidak peduli seberapa berbakat Wang Zong. Dalam Battle of Seeds ini, terlepas dari siapa yang muncul di depannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali.
Jika dia memilih untuk tidak membuat masalah baginya, itu tidak masalah. Namun, jika dia benar-benar bodoh karena terus membuat masalah, maka dia tidak akan keberatan membuat Wang Klan menangis saat mereka pulang. Segera setelah pasukan Wang Klan mencapai, beberapa faksi lainnya terus berdatangan. Faktanya, sepertinya setiap faksi top di dinasti Yan besar telah tiba di arena ini. Beberapa saat kemudian, suara gong yang nyaring bergema di udara. Ketika suara gong itu bergema, tak terhitung pasukan elit bersenjata lengkap menyerbu dari segala arah, sebelum mereka secara langsung menempatkan diri mereka di seluruh arena, dan mencegah siapapun masuk. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di arena menjadi tenang, sebelum mereka menatap pintu masuk. Mereka semua tahu bahwa penguasa dinasti Yan besar, keluarga kekaisaran akan tiba. Haha, sudah 20 tahun, namun kalian semua masih terlihat sangat bersinar, ucap seseorang. Tiba-tiba, tawa renyah dan hangat terdengar dari pintu masuk. Kemudian, sekelompok besar pria berkerumun. Yang memimpin jalan adalah seorang pria parubaya, yang rambutnya diwarnai hitam dan putih. Pria itu mengenakan jubah naga dan dia mengeluarkan aura kerajaan yang kuat. Usianya tampak mirip dengan Lin Fan. Meskipun mereka berdua dianggap elit dari dinasti Yan besar, berbeda dengan pria ini, mereka tampak agak kurang. Setelah semua itu, dia adalah tuan nyata dari dinasti Yan besar. Keluarga kekaisaran Tyrant Tiger, Mo Jingtian. Ucap Lindong. Apakah dia kaisar dinasti Yan besar, Mo Jingtian? Auranya mungkin lebih kuat dari Lin Fan dan Wang Lei. Fondasi keluarga kekaisaran benar-benar solid. Ucap Lindong. Ekspresi Lindong sangat serius. Dia bisa merasakan aura yang sangat menekan dari tubuh Mo Jingtian. Tekanan itu bahkan lebih kuat dari Lin Fan. Karena itu, kekuatan pria itu mungkin telah melebihi Lin Fan dan yang lainnya. Bahkan, dia mungkin telah berhasil menembus ke tahap Nirvana pertama dan secara resmi maju ke tahap 1 Yuan Nirvana. Saat menghadapi praktisi yang sangat kuat, Lindong menjadi sangat waspada. Itu karena dia tahu bahwa melawan seorang praktisi panggung Nirvana seperti Lin Fan dan Wang Lei agak merepotkan, yang belum menembus kapla Nirvana, dia bisa menggunakan boneka jiwa darah untuk membalikkan keadaan. Namun, jika dia bertarung melawan Mo Jingtian, dia akan sangat terancam. Salam, Yang Mulia, ucap semua orang. Ketika mereka melihatnya, Lin Fan, Wang Lei dan pemimpin faksi lainnya segera menyambutnya dengan hormat. Haha, kenapa kalian sopan sekali? Ucap Mo Jingtian sambil tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur dan penuh dengan tekanan. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan lembut perlahan-lahan menyebar dan meluruskan semua punggung mereka yang bengkok. Bentuk kasual Mo Jingtian menyebabkan Lin Fan dan ekspresi lainnya berubah serius. Mereka dianggap sebagai praktisi elit Great Yan Dynasty dan mereka secara alami merasakan betapa kuatnya Jingtian. Segera, ekspresi iri tanpa sadar menyembur dalam hati mereka, kediaman dari keluarga kekaisaran terlalu kuat. Untuk naik tahap Nirvana, mereka telah menggunakan hampir setiap pil Nirvana di klan mereka. Karena itu, bagaimana mereka memiliki sisa untuk naik ke Nirvana kapla yang menakutkan itu? Meskipun demikian, selama salah satu klan kita dipilih oleh Sekte Super, sumber daya klan kita akan membengkak lagi. Pada saat itu, aku juga bisa menyerang kapla Nirvana pertama dan naik ke panggung Wan Yuan Nirvana. Ucap seseorang. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati beberapa pemimpin faksi berubah panas. Ketika mereka menatap murid-murid mereka yang akan berpartisipasi dalam pertempuran bibit, mata mereka semua dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Lindong berdiri di belakang Lin Fan, sebelum dia tiba-tiba berbalik untuk melirik ke belakang Mo Jingtian. Di tempat itu, ada seorang pria muda mengenakan jubah hijau mengikuti di belakangnya. Pria muda ini sangat cantik dan bahkan seorang Qinzi, dari klan Qin, tidak bisa menandingi kecantikan dirinya. Dengan penampilannya, bahkan beberapa gadis mungkin iri padanya. Oleh karena itu, Lindong merasa sulit untuk percaya diri bahwa pria biasa bisa benar-benar menaklukinya, cantik sekali. Sama seperti hati Lindong sedikit terpana oleh betapa cantik wanita ini, ekspresinya perlahan berubah serius. Ketika orang itu perlahan mendekati mereka, dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat kuat mengalir di dalam tubuhnya. Ini adalah lawan yang harus kamu perhatikan. Anggota keluarga kekaisaran pribadi dan mereka tidak memamerkan kekuatan mereka. Namun, mereka semua sangat kuat dan mereka semua adalah musuh yang tangguh.
Ucap Lin Fan. Kata-kata Lin Fan melintas di benak Lindong. Kemudian, pupil matanya menyusut. Sepertinya wanita itu, yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita, akan mewakili keluarga kekaisaran dalam pertempuran bibit. Keluarga kekaisaran, jubah hijau Mo Ling, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih.